Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil kelima yang biasa digunakan oleh para mujtahid dalam menentukan suatu hukum syariat, yaitu adalah istihsan. Apa yang dimaksud dengan istihsan? Secara bahasa, istihsan itu adalah menganggap sesuatu baik. Secara bahasa, istihsan artinya adalah menganggap sesuatu baik. Adapun takrif istihsan secara istilah, apa yang dimaksud dengan istihsan secara istilah? Takrif istihsan secara istilah itu seperti ini. Dia adalah melenceng dari hukum suatu permasalahan dari permisalan yang serupa dengannya kepada sesuatu yang menyelisihinya karena ada sesuatu yang lebih kuat dari penyelewengan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Sebelum saya masuk ke menjelaskan paragraf ini, saya akan bercerita sedikit tentang istihsan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan zakat fitri menggunakan uang. Sementara kalau Imam Syafi'i tidak memperbolehkan zakat fitri atau zakat fitrah menggunakan uang. Alasannya apa? Alasannya Imam Syafi'i adalah bagaimanapun juga zakat fitri itu harus dikiaskan dengan gandum, dikiaskan dengan tamer, dan itu adalah ilahnya adalah makanan pokok. Maka zakat fitri harus keluar dalam bentuk makanan pokok. Itu adalah kias yang kuat. Akan tetapi Imam Abu Hanifah melenceng dari kias yang kuat ini, yaitu berupa makanan pokok, kepada kias khofi atau kias yang samar. Yaitu apa? Yaitu adalah bisa memenuhi kebutuhan hajat. Nah, bisa memenuhi kebutuhan hajat itu tidak harus berupa makanan, tapi boleh juga berupa uang. Mengapa Imam Abu Hanifah kok melenceng dari kias yang jali kepada kias yang khofi? Kias yang jali itu adalah ilahnya adalah makanan pokok, sementara kias khofi itu ilahnya adalah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena Imam Abu Hanifah menilai di kias khofi ini terdapat maslahat yang lebih kuat. Maka Imam Abu Hanifah melenceng dari kias yang jali, yaitu kiasnya adalah makanan pokok, kepada kias yang khofi, yaitu kiasnya adalah memenuhi kebutuhan. Asal benda tersebut bisa memenuhi kebutuhan dan uang tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Mengapa Imam Abu Hanifah kok beralih dari kias jali ke kias khofi? Karena ada suatu maslahat yang lebih kuat di kias khofi tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf ini. Itu contoh istihsan yang kita jelaskan ya. Sekarang, wa bin nadri fi hadza ta'rif nastakhlisu minhu anal istihsan fil haqiqah yuqsadu bihi. Dari ta'rif ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan istihsan itu adalah seorang mujtahid itu melenceng dan dalam mengambil hukum suatu permasalahan dari kias yang jali atau kias yang zahir kepada kias yang khofi atau kias yang tersembunyi. Kias zahir seperti yang disebutkan dalam permasalahan tadi adalah ilahnya adalah makanan pokok, tapi kias khofi ilahnya adalah bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, Imam Abu Hanifah memilih kias khofi ini, bukan memilih kias jali. Mengapa? Karena Imam Abu Hanifah menilai bahwasanya di dalam kias khofi ini terdapat masalah yang lebih kuat. Apalagi di zaman sekarang yang dimana kebutuhan manusia itu nggak hanya makan saja, menyekolahkan anak, bayar listrik, bayar PDAM, dan itu tentu lebih maslahat kalau kita mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Imam Syafi'i juga menggunakan kias dohir, bukan kias khofi. Nah, kenapa kok seorang mujtahid tersebut beralih dari kias dohir kepada kias khofi? Karena seorang mujtahid tersebut melihat ada suatu dalil yang merojihkan dari penyelewengan tersebut. Maksudnya mujtahid tersebut melihat dan menilai ada sebuah maslahat yang lebih besar. Nah, makanya hukum yang ditetapkan dengan seperti ini disebut dengan mustahsanan, disebut dengan istihsan, karena berbeda pendapat atau bertentangan dengan kias yang diketahui, yaitu kias dohir tersebut atau kias jali. Itu ya. Nah, ini jadi intinya istihsan itu adalah beralih dari kias dohir kepada kias khofi. Mengapa beralih ke kias khofi? Karena di dalam kias khofi terdapat maslahat yang lebih kuat. Ini adalah contoh pengertian dari istihsan. Nah, ini contohnya adalah ini. Misalu hadzal nau yang pertama tadi kan jadi gini.
Istihsan itu ada dua, anwa'uhu. Istihsan itu ada dua. Pertama itu adalah ma akhadha fihi al-qiyas al-khafi wa adalah an qiyas jali. Beralih dari qiyas yang jali kepada qiyas yang khafi. Dari qiyas jali beralih menuju qiyas khafi. Contohnya tadi udah saya sebutkan tadi contohnya, tapi di sini kita sebutkan contoh yang lain. Contohnya yaitu apa? Contohnya gini. Sekarang contoh yang menurut buku ini. Kalau tadi adalah contoh yang menurut saya. Qiyas waqful ardi az-zira'iyah alal ijarah khilafan lama yaqtadi bihi adz-dzahir min qiyasya alal bai'. Tanah pertanian yang diwakafkan itu sebenarnya kias yang lebih tepat itu adalah kiasnya kias jual beli karena ada berpindah kepemilikan. Tapi di sini untuk mewakafkan tanah tidak menggunakan kiasnya dikiaskan dengan jual beli, enggak, tapi justru dikiaskan dengan ijaroh, yaitu sewa menyewa. Dalam hal apa? Contohnya adalah saat seseorang di tanah tersebut hendak dijadikan jalan atau dijadikan saluran air, dijadikan jalan, disarukan jalan air atau dijadikan sumur. Jadi apabila tanah pertanian tersebut itu wakaf dan di dalam tanah pertanian tersebut mau dijadikan jalan atau dijadikan saluran air, yang berhak menentukan dan yang berhak menetapkan boleh apa tidaknya itu adalah orang yang mewakafkan atau wakif. Orang yang mewakafkan. Nah, sekarang gini, sebenarnya kalau kita kiaskan antara wakaf, itu wakaf kan sebenarnya cocoknya itu adalah kiasnya wakaf itu kan kias jual beli, yaitu adanya pindah kepemilikan. Kalau sudah berpindah kepemilikan, maka yang berhak menentukan itu adalah yang memiliki, yang pemilik barunya, itu kan ya. Akan tetapi dalam hal wakaf ini, yang menentukan boleh tidaknya atau mana yang bisa diambil untuk jalan atau diambil untuk saluran air atau untuk sumur, itu adalah justru yang mewakafkan. Nah, maka dari sini kias yang tepat itu bukan kias jual beli, tapi adalah kias sewa menyewa. Kenapa? Karena dalam sewa menyewa pemilik itu adalah seseorang yang mewakafkan, maka seseorang yang mewakafkan itulah yang berhak menentukan mana yang bisa dijadikan jalan atau yang bisa dijadikan saluran air. Itu ya. Nah, maka dari sini ada peralihan. Peralihan yaitu kias jali berupa bai ini nggak digunakan, tapi beralih kepada kias khafi yaitu berupa sewa menyewa. Ini yang disebut dengan istihsan, yaitu beralih dari kias jali menuju kias khafi. Nah, sekarang contoh yang kedua, apa namanya? Nau atau jenis istihsan yang kedua. Istithna'u masalah juz'iyah min qaidah amah li wujud dalil 'indal mujtahid yarjihu hadzal istithna'. Maaf, bukan yarjihu tapi yurajjihu hadzal istithna'. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Dalam permasalahan cabang itu berbeda dengan permasalahan induknya. Karena ada dalil yang lebih kuat daripada permasalahan cabang. Misalkan ini ada permasalahan induk nih, kemudian ada permasalahan cabang. Nah, ternyata permasalahan cabang ini berbeda pendapat, beda kaidah dengan yang ini, beda. Ini menggunakan kaidah yang lain. Karena ada dalil yang lebih kuat berupa maslahat. Ini disebut pula dengan istihsan. Contohnya apa contohnya? Contohnya gini misalkan. Langsung saja saya jelaskan paragraf ini. Ya. Dalam hal jual beli dan kemudian dalam jual beli itu ada jaminan. Seharusnya yang menjamin bagaimanapun pula itu adalah pembeli karena barang sudah berpindah kepemilikan. Dalam kasus jaminan mesin sepeda motor atau dalam kasus jaminan garansi HP, itu yang memberikan garansi dan memberikan jaminan bukan pembelinya tapi adalah penjualnya. Seharusnya karena barang itu sudah berpindah kepemilikan, segala jaminan dan segala resiko itu ya ditanggung oleh pembeli. Tapi dalam hal ini kok justru malah penjual yang menanggung dan penjual yang memberikan jaminan serta memberikan garansi. Kan ini berarti kan berbeda pendapat antara antara kaidah juz'iyah, berbeda pendapat dengan kaidah yang amah yang di atas ini. Lawang sudah berpindah kepemilikan kok kenapa yang menjamin justru malah penjualnya. Nah, yang seperti ini disebut dengan istihsan. Dalam artian seseorang berbeda
maksudnya adalah dari bagian yang cabangnya berbeda pendapat atau justru menyalahi atau justru bertolak belakang dengan kaidah umumnya gitu. Karena kenapa? Karena ada maslahat yang lebih kuat atau ada dalil yang lebih kuat, yaitu adalah uruf, dan itu disepakati oleh banyak orang. Ini juga disebut sebagai istihsan. Oke ya. Sekarang hujiyatul istihsan. Apakah istihsan itu bisa dijadikan dalil? Apakah istihsan itu bisa dijadikan sandaran hukum? Ada perbedaan pendapat. Menurut Hanafiyah sama Malikiyah, istihsan itu bisa digunakan sebagai dalil. Menurut Hanafiyah sama Malikiyah. Akan tetapi kalau apa namanya? Bentar. Mana lagi? Akan tetapi kalau menurut Syafi'iyah itu tidak menggunakan. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah tidak menggunakan istihsan, tapi ulama-ulama Malikiyah sama Hanafiyah menggunakan istihsan, gitu ya. Terjadi perbedaan pendapat di sini. Bahkan Imam Syafi'i itu berkata bahwasanya man istahsana faqad syara'a, barang siapa yang beristihsan maka dia telah membuat hukum baru atau dia telah mensyariatkan sesuatu yang baru. Ini akan tetapi di sini apa namanya dijelaskan di buku ini bahwasanya yang dimaksud dengan perkataannya Imam Syafi'i ini itu adalah istihsan apabila dia itu mengatakan atau dia berfatwa hanya berdasarkan ro'yunnya saja dan dengan hawa nafsunya saja. Sementara istihsan kalau menurut Malikiyah sama Syafi'iyah bagaimanapun juga tetap ada dalilnya, akan tetapi dia beralih dari dalil yang lebih kuat menuju dalil yang kurang kuat. Mengapa? Karena di dalil yang kurang kuat itulah terdapat maslahat yang lebih besar daripada dalil yang lebih kuat. Jadi bagaimanapun juga istihsan menurut Hanafiyah sama Malikiyah itu bukan hanya karena menganggap sesuatu itu baik, tetap istihsan ini punya dalilnya, hanya saja dalilnya itu nggak kuat gitu aja. Namun beralih dari hal yang lebih kuat menuju hal yang kurang kuat, karena di hal yang kurang kuat itu terdapat maslahat yang lebih besar. Oke, itu ya. Nah, sekarang adalah apa ini? Oh, sudah ya, sudah selesai, yaitu pembahasan kita tentang istihsan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.